Pemirsa, pasca penetapan tersangka oleh KPK terhadap Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, yaitu Budi Sarwono, sejumlah warga pun mengaku kaget dan tak menyangka sang bupati terlibat kasus korupsi. Kalau tanggapan saya sih antara percaya sama enggak ya Mas ya. Soalnya kalau dari pandangan kita sebagai masyarakat umum, beliau itu orangnya cukup bersahaja, jadi baik aja buat sama masyarakatnya kayak gitu. Ya kalau di mata warga sih memang baik di masyarakat, di desa-desa, di pusat kota ya baik. Selama memimpin kami mendapatkan manfaat yang baik dari beliau. Tentu setiap orang mempunyai kebaikan dan alhamdulillah di Banjarnegara secara umum infrastruktur baik, walaupun nyatanya tetapi masih punya sedikit kekurangan, tetapi secara umum yang dilakukan kepemimpinan beliau baik. Ya, itu dia tanggapan dari masyarakat. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kabar petang pilihan. Saya sekarang ingin ke Pak Ali Fikri. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa masyarakat yang mengaku kaget. Bahkan tadi juga sudah diungkapkan oleh salah satu kerabat dari Bupati, yaitu Pak Anas, yang mengungkapkan bahwa ini adalah orang yang bersih dan juga jujur. Sebenarnya seperti apa konstruksi kasus yang menjerat Bupati ini, Pak? Baik, Mbak Anggita. Jadi setiap penanganan perkara oleh KPK tentu dimulai dari adanya laporan masyarakat ya, yang kemudian diverifikasi, divalidasi data dan informasinya ya. Kemudian naik ke proses penyelidikan, yaitu mencari peristiwa dugaan pidana yang dilaporkan oleh masyarakat dimaksud. Dari proses penyelidikan yang begitu panjang, saya kira itu kemudian disimpulkan dengan bukti permulaan yang cukup dan kuat, sehingga kemudian perkara ini naik ke proses penyidikan. Di dalam proses penyidikan tentu secara normatif aturannya di sana sangat jelas, kemudian ditemukanlah pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah kami miliki. Jadi tentu basis data yang kami miliki adalah adanya kecukupan alat bukti, sehingga kami menetapkan pihak-pihak yang sudah kami sebutkan tadi malam, yaitu tersangka BS dan KA ini sebagai tersangka terkait dengan baik langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta di dalam kegiatan pemborongan ataupun pengadaan. Dalam konteks ini adalah pengadaan barang dan jasa di infrastruktur, gitu ya. Jadi pengadaan barang dan jasa infrastruktur, sehingga kemudian kami terapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan ini, yaitu pasal 12 huruf B dan atau pasal 12 huruf B gratifikasi ya. Tentu ini sebagai awal ya, titik awal, kemudian kami nanti akan terus menggali kecukupan alat bukti yang telah kami miliki, kami kembangkan lebih lanjut dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang akan diklarifikasi, dikonfirmasi ya, dari bukti-bukti yang kami miliki terkait dengan dugaan perbuatan dari para tersangka ini, sehingga menjadi makin jelas dan terang perbuatan dari para tersangka yang dilakukan dan telah kami sampaikan kronologis konstruksinya ya, begitu Mbak Agita. Artinya apakah KPK ini sudah memegang bahwa ada bukti transfer yang betul-betul memang masuk ke aliran dana si Bupati ini, atau seperti apa bukti-buktinya? Ya, terkait dengan kickback ataupun penerimaan ya sejumlah uang 2 miliar lebih yang kami telah sampaikan, tentu kami memiliki bukti yang kuat baik langsung maupun tidak langsung bahwa uang itu ada diterima oleh para tersangka ini, begitu ya. Konstruksi pasal yang kami terapkan juga kemudian di sana kan ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Artinya ada kerjasama yang erat di antara dua tersangka ini, begitu. Kami juga sudah sampaikan bahwa KA ini adalah orang kepercayaannya, yang mana kemudian dulunya adalah tim sukses ketika pemilihan kepala daerah, gitu ya. Dan kemudian ada beberapa rangkaian perbuatan yang saling terkait ya antara BS maupun KA dalam hal pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, kemudian pembagian paket-paket pekerjaan, termasuk pembicaraan-pembicaraan mengenai komitmen fee yang harus disiapkan oleh para kontraktor atau pelaksana dari pekerjaan
infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Begitu, Mbak. Iya, karena kalau kita mendengar pernyataan dari Pak Budi Sarwono sendiri mengatakan bahwa dirinya menyanggah menerima komitmen fee sejumlah 2,1 miliar rupiah. Bahkan kita sempat mendengar ini sempat menantang begitu ya KPK untuk membuktikan aliran dana tersebut. Apakah betul-betul memang fee ini masuk ke rekening pribadi atau memang tidak semuanya ini berupa uang yang ditransfer, melainkan ada juga uang tunai, atau jangan-jangan memang sebenarnya ada yang menyalahgunakan ini nama bupati ini? Nanti bisa dijawab, namun kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang pilihan, pemirsa ingin bertanya kembali kepada Bang Ali Fikri, pertanyaan yang menggantung tadi. Dari hasil penyidikan KPK sendiri, apakah memang bisa dibuktikan bahwa aliran dana yang masuk ini betul-betul masuk ke rekening pribadi Pak Bupati atau memang ada yang menampung? Ya, kami ingin sampaikan begini Mbak Agita, bahwa bantahan seorang tersangka seringkali dilakukan ya, dan saya kira tidak hanya perkara ini saja. Kalau kita merunut dari perkara yang ditangani oleh KPK terakhir, misalnya Gubernur Sulawesi Selatan ya Pak Nurdin Pak NA itu kemudian juga membantah ya habis-habisan terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang. Tetapi fakta-fakta di persidangan juga sebaliknya akhirnya, bahkan pemberinya saat ini terbukti dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap begitu. Artinya apa? Bahwa ketika proses penyelidikan naik ke proses penyidikan, kami memastikan telah memiliki bukti-bukti kuat yang juga nanti kepada tersangka pasti kami beri kesempatan untuk menjelaskan ketika kami tunjukkan seluruh bukti-bukti tersebut pada saat pemeriksaan sebagai tersangka pada tingkat proses penyidikan begitu. Justru kami berharap kepada tersangka dan juga pihak-pihak lain nantinya yang dipanggil oleh KPK untuk kooperatif menerangkan apa yang dialaminya, ya, apa yang diketahuinya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Karena sekali lagi kami telah memiliki bukti-bukti yang kuat yang nanti akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi dan juga kepada tersangka ini, begitu. Baik, kita ke Pak Zainur sekarang. Pak Zainur, berdasarkan penelitian dari Pukat sendiri, bagaimana ini melihat korupsi ini lagi-lagi menjerat kepala daerah? Apa sebenarnya yang salah dalam hal ini? Ya, kalau tadi disampaikan bahwa Bupati Banjarnegara adalah seseorang yang berkepribadian baik, tetapi kenapa ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, tentu itu menjadi tanda tanya. Saya melihat memang salah satu faktor utamanya adalah biaya politik. Ya, ada satu daerah misalnya itu untuk memenangkan pertarungan di pilkada tingkat kabupaten, itu misalnya habis sampai 70 miliar. Dan sayangnya kita tidak bisa sekadar menyalahkan pada sistem pemilihan secara langsung. Kenapa? Karena ternyata komponen paling besar dari biaya yang dikeluarkan justru untuk vote buying atau membeli suara kepada para calon pemilih. Di luar soal mahar kepada partai yang juga cukup besar dan juga biaya saksi. Akibatnya modal yang dikeluarkan tersebut harus segera dikembalikan. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikannya? Biasanya di daerah ada kewenangan yang kemudian ditransaksikan oleh para kepala daerah, menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa, menjual kewenangan di bidang perizinan, menjual jabatan, dan yang terakhir adalah korupsi di bidang keuangan daerah. Nah, dari pernyataan para pihak misalnya ya, tadi disampaikan bahwa tersangka ini membantah, yaitu menurut saya itu hak tersangka ya, atau juga tersangka ini sederhana, bahkan juga memamerkan gajinya di medsos sangat kecil. Di bidang ini, di bagian ini saya ingin sedikit jelaskan bahwa sebenarnya penghasilan kepala daerah itu juga tidak kecil-kecil amat gitu. Kenapa? Karena memang yang kecil adalah gajinya, bukan penghasilannya. Benar gajinya barangkali kalau di total itu kalau dengan tunjangan jabatan mungkin hanya sekitar 5,9 juta. Tetapi masih ada penghasilan lain, mulai dari misalnya insentif pungut pajak bumi dan bangunan yang relatif besar, juga seluruh kebutuhan dan operasionalnya telah ditanggung sebesar 600 juta per bulan, juga masih dimungkinkan untuk menerima honor-honor dari berbagai kegiatan.
Kalau di total untuk daerah yang kaya, seorang bupati atau wali kota itu bisa mencapai ratusan juta rupiah penghasilan halal yang bisa dibawa pulang. Di luar seluruh kebutuhannya telah ditanggung oleh biaya operasional. Nah, lantas untuk apa mereka masih melakukan korupsi, para terpidana maupun tersangka yang berasal dari kepala daerah ini? Ya menurut saya memang untuk mengembalikan modal politik dalam kontestasi pilkada dan juga mempersiapkan kembali amunisi untuk menghadapi pilkada berikutnya. Kita bayangkan ya, dengan penghasilan yang hanya ratusan juta atau bahkan untuk daerah yang miskin barangkali hanya sekian puluh juta, itu harus mengembalikan sampai misalnya 50 atau 70 miliar. Itu kemudian tidak make sense. Oleh karena itulah mereka berlomba-lomba untuk memanfaatkan kewenangannya kemudian ditransaksikan dengan sejumlah uang. Nah, infrastruktur yang seperti terjadi di Banjarnegara ini adalah area paling favorit ditransaksikan kepada para pemborong. Nah, sayangnya di Banjarnegara ini KPK menyangkakan dua hal. Yang pertama adalah adanya conflict of interest dalam pengadaan, artinya ada perusahaan milik bupati yang juga ikut mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjarnegara. Nah, di dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, itu ada kalimat langsung atau tidak langsung. Sehingga meskipun misalnya pinjam bendera dengan menggunakan perusahaan lain, tetapi secara real dikerjakan oleh perusahaan milik bupati, itu juga masuk dalam rumusan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini. Atau yang kedua tadi misalnya disampaikan ada dugaan gratifikasi, yaitu komitmen fee 10% dari setiap paket pengadaan barang dan jasa, dengan cara bupati menaikkan terlebih dahulu 20% dari harga perkiraan sendiri. 10% diberikan kepada pemborong dan 10%-nya kemudian menjadi komitmen fee yang harus disetorkan kepada bupati. Nah, menurut saya ini menunjukkan bahwa modus-modus ini memang seperti istilah sekarangnya itu ngegas gitu untuk mengembalikan modal politik yang telah banyak dikeluarkan. Baik. Sehingga kadang-kadang orang bingung kenapa orang yang baik secara personal masih melakukan korupsi. Ya karena memang sistemnya itu memaksa orang untuk mengembalikan modal politik, tetapi sistem itu pun bukan semata-mata karena sistem pemilihan langsung. Yang seperti saya jelaskan tadi, komponen paling besar justru adalah vote buying yang membutuhkan pendanaan sangat besar. Betul. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan bahwa kadang-kadang tidak ada hubungannya antara kesalehan personal ya dengan amanah dalam jabatan. Ya itu terbukti misalnya di banyak kasus korupsi lain, bahkan di kementerian-kementerian yang mengurusi moral rakyatnya itu juga terjadi korupsi. Nah, sedikit ingin saya jelaskan juga soal apakah bupati menerima secara langsung. Dalam Tipikor itu tidak ada ketentuan penerimaan itu harus dilakukan secara langsung. Tadi dijelaskan oleh Bang Ali Fikri bahwa pasal 55 itu kan penyertaan. Bisa saja diterima oleh pihak lain, bisa juga dititipkan terlebih dahulu, tetapi di situ sudah ada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak pemberi dengan penerima. Baik Pak Zainur. Artinya faktor utama terjadinya korupsi ini dikarenakan ada biaya politik yang cukup besar. Dalam hal ini kita melihat bahwa terjadinya kasus korupsi dugaan pengadaan barang dan jasa. Namun saya ingin bertanya kepada Pak Anas, bagaimana sebenarnya proses pengadaan barang dan jasa ini di Banjarnegara? Tapi bisa dijawab nanti Pak Anas usai jeda karena kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang Pilihan.